Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saat ini saya berada di kebun cabai yang ada di video sebelum-sebelumnya. Untuk siang ini saya tidak akan memberikan tutorial ataupun suatu edukasi mengenai budidaya tanaman cabai. Saya hanya ingin sedikit berbagi pengalaman untuk perjalanan seorang forester kampung. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi untuk teman-teman kita yang saat ini mungkin sedang bingung mencari pekerjaan, melamar pekerjaan ke BUMN, ke perusahaan swasta, ataupun menjadi tes PNS. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati-hati teman kita agar selalu tetap berpikiran positif. Oke, langsung saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Saya akui untuk saat ini saya bekerja sebagai petani yang merdeka, petani yang bebas, petani yang bebas dari aturan pekerjaan. Karena yang namanya orang bertani itu kita sendirilah bosnya dan kita sendiri karyawannya. Jadi kita mau libur kapan saja itu bebas, mau hasilnya baik ya kita harus tekun. Kalau seandainya hasilnya masih belum maksimal, mungkin ada usaha kita yang kurang. Langsung saja saya ingin sedikit memberikan gambaran untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang stres, tidak mendapatkan pekerjaan maupun di perusahaan swasta, di BUMN ataupun di pegawai negeri, tidak masuk atau ditolak, semuanya masih gagal. Jika kalian memang ingin berniat di suatu pekerjaan tersebut, itu tidak menjadi masalah. Sekali lagi, itu pekerjaan yang baik dan itu pekerjaan yang halal. Cuman di sini saya ingin sedikit memberikan wawasan saya mengenai suatu pandangan kita bekerja di suatu instansi pemerintahan ataupun swasta. Saya pernah mengalami yang namanya bekerja di perusahaan swasta, itu di perusahaan HTI, Hutan Tanaman Industri. Jadi saya di situ merasa sedikit tidak merdeka. Kenapa? Karena kita ketika harus bekerja di suatu perusahaan atau instansi, kita harus mematuhi seluruh peraturan yang ada. Memang kita menerima gaji bulanan, kita menerima intensif yang lumayan besar, tetapi itu menutup cara berpikir saya untuk menangkap peluang yang ada. Karena pikiran saya sebelum saya kuliah, setelah saya kuliah, itu saya berpikir bahwa lulusan S1 itu tidak harus mencari pekerjaan, tetapi harus menciptakan peluang, menciptakan pekerjaan minimal untuk diri kita sendiri. Ya jika lebih-lebih itu untuk orang lain, itu sudah sangat-sangat bersyukur sekali. Jadi saya keluar dari perusahaan swasta tersebut dan saya mulai belajar untuk menekuni usaha saya yang baru. Saya menangkap peluang untuk budidaya di sini, budidaya cabai ataupun sayur dan yang lain-lainnya yang sifatnya itu tanaman musiman. Di sini saya belajar dari nol lagi, saya modal nol, modal tenaga. Saya hanya belajar, banyak bertanya dengan orang yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian saya, karena apa yang saya tekuni saat ini itu sangat berbeda atau sedikit sekali hubungannya pada saat kita
duduk di bangku perkuliahan atau di perguruan tinggi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang sibuk mencari pekerjaan, yang belum dapat panggilan, itu mohon tetap berpikiran positif dan tetap kita harus menangkap peluang yang ada, peluang usaha kita yang ada. Karena dengan cara seperti itulah kita bisa mandiri, kita tetap bisa mempunyai penghasilan yang tidak terpatok dari bulanan kita. Bulanan kita kalau di perusahaan mungkin sekitar 5-6 juta atau 7 juta. Itu mungkin setiap tanggalnya kita hanya menerima dan kita tidak berpikir menangkap peluang usaha yang ada. Bukan berarti kita bekerja di perusahaan itu tidak baik atau tidak tidak baik lah pokoknya, bukan. Tapi itu menutup cara berpikir saya. Pada saat itu saya harus keluar dari perusahaan dan saya harus mengembangkan apa yang ada dalam pikiran saya, seperti itu. Jadi motivasinya seperti ini. S1 tidak harus untuk bekerja. Jadi ngapain S1 kerja? Cari kerja. Ngapain S1 cari kerja? Sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk S1 itu mencari kerja ke sana ke sini. Karena kita sudah dibekali yang namanya ilmu itu tadi, mari kita kembangkan ilmu yang kita dapat di bangku perkuliahan. Dan kita banyak untuk selalu belajar dari orang yang berpengalaman, dari internet dan dari sumber-sumber yang lainnya. Seperti itu. Jadi tetap berpikiran positif saja untuk teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin untuk saat ini video ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lainnya. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.